Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan. Saya dari Prodi PPSI tahun 2023 kelas B. Di sini saya akan sedikit mereview tentang psikologi pendidikan. Berikut adalah review dari saya. Apa itu psikologi pendidikan? Mengutip dari buku Psikologi Pendidikan karya Pupu Saiful Rahmat tahun 2018. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Selain itu, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari perilaku individu. Menurut Barlow tahun 85, psikologi pendidikan adalah pengetahuan yang didasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Sedangkan menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah sebuah studi sistematis mengenai proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup pembahasan dari psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori-teori dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar belajar. Secara besar, pokok pembahasan dari psikologi pendidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu pokok bahasan mengenai belajar, yang kedua pokok bahasan tentang proses belajar, yang ketiga pokok bahasan mengenai situasi belajar. Dari ketiga pokok bahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masalah belajar merupakan masalah yang paling inti dan sangat penting dalam psikologi pendidikan. Dari proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan suatu hal yang paling pokok. Maka dari itu, tujuan dan berhasil tidaknya pendidikan yang ingin dicapai ditentukan oleh proses belajar dari siswa. Dalam hal ini, guru mempunyai tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yaitu guru melakukan kontrol terhadap keadaan dan aktivitas kelas. Tujuan dari psikologi pendidikan yaitu untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Manfaat psikologi pendidikan. Mempelajari psikologi pendidikan sangat banyak sekali manfaatnya untuk guru maupun untuk peserta didik. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui teknik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran ini memungkinkan siswa supaya lebih bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru, dan siswa dapat belajar dengan mudah sehingga tercapailah suatu pembelajaran dengan apa yang telah diharapkan. Kedua, yaitu mengetahui perbedaan individu dalam belajar. Seorang pendidik memiliki tantangan untuk mengetahui karakter individu siswa yang mereka bimbing.
Sebagai seorang guru harus mengetahui karakter seorang siswa dan seluk-beluk seorang siswa itu sendiri, sehingga ketika ada permasalahan dalam mengajar, seorang guru tidak bingung untuk menghadapi siswa itu sendiri. Yang ketiga, membantu membuat rancangan media pembelajaran yang menarik. Dengan adanya psikologi pendidikan, seorang guru mampu mengenal karakter seorang siswa itu sendiri dalam pembelajaran. Karena tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama, dan seorang pengajar bisa dibantu dengan berbagai alat bantu. Sehingga guru bisa memilih media mana yang akan digunakan untuk metode pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga pembelajaran yang kita berikan dapat diterima siswa dan berdampak baik pada perkembangan belajar siswa. Yang keempat adalah konseling. Konseling juga sangat penting bagi lancarnya pembelajaran, karena seorang pengajar mampu mengetahui hal-hal yang kurang dalam suatu pembelajaran tersebut. Di dalam psikologi pendidikan juga sangat banyak masalah-masalah mengenai konseling ini karena berkaitan dengan perkembangan siswa. Konseling juga memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan pengarahan terkait akademik, dan juga adanya konseling juga membantu menjalani ketertarikan bersosialisasi sehingga terciptanya hubungan yang positif. Objek psikologi pendidikan dijelaskan Sumadi Suryobroto. Ruang lingkup objek kajian psikologi pendidikan dapat mencakup beberapa hal, antara lain: 1. Pembawaan. Yang kedua, lingkungan fisik dan psikologis. Yang ketiga, proses perilaku. Yang keempat, pengembangan siswa. Yang kelima, sifat dan jangkauan pembelajaran. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang ketujuh, mengukur pendidikan. Yang kedelapan, hukum dan teori belajar. Yang kesembilan, transfer belajar. 10. Aspek praktis mengukur pendidikan. 11. Kesehatan mental. 12. Statistik dasar. 13. Pendidikan untuk pembentukan karakter atau kepribadian. 14. Kurikulum sekolah dasar. 15. Kurikulum pendidikan menengah. Sedangkan menurut Suryobroto, ruang lingkup objek kajian psikologis pendidikan dalam tinjauan statis, yaitu kajian psikologi peserta didik dalam dunia pendidikan yang meliputi gejala kesehatan jiwa dan tingkah laku secara umum. Sedangkan dalam perspektif dinamis, psikologi pendidikan melingkupi individu siswa dalam proses pendidikan, khususnya perubahan tingkah laku. Metode psikologi pendidikan. Kebanyakan psikologi menganggap kegiatan belajar mengajar manusia merupakan suatu hal yang paling penting dalam studi psikologi, sehingga mereka beranggapan bahwa setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari belajar. Sumber metode sebenarnya dapat diangkat asal cocok dengan jenis, sifat, dan sumber atau asal-usul data tersebut didapat. Ada juga sebagian ahli psikologi pendidikan membatasi penggunaan metode karena menyesuaikan dengan wilayah tertentu sesuai dengan aspek psikologi dan kebutuhan kependidikan. Adapun beberapa metode psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Metode eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan dalam penelitian psikologi pendidikan, bertujuan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan metode observasi. Para psikolog ataupun psikolog pendidikan menganggap metode eksperimen ini merupakan pilihan utama yang digunakan untuk
menemukan data dan informasi karena metode ini bersifat pasti jika dibandingkan dengan data dan informasi yang didapat dari metode yang kedua adalah metode kuesioner. Penggunaan metode kuesioner dalam bidang psikologi pendidikan relatif lebih menonjol apabila dibandingkan dengan penggunaan metode-metode lainnya. Ada beberapa contoh data yang dapat dihimpun dengan cara penyebaran antara lain sebagai berikut. Dapat mengetahui karakteristik pribadi dari siswa, latar belakang dari siswa, faktor pendorong dan penghambat siswa dalam mengikuti pelajaran, penerapan pelajaran yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari, perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, metode studi khusus. Metode studi khusus merupakan suatu metode yang digunakan seorang peneliti psikologi pendidikan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek psikologi seorang siswa. Metode ini dipakai peneliti untuk melakukan penyelidikan dengan mendapatkan fakta-fakta sebagai alat pengumpulan data. Dalam melakukan penyelidikan, harus dilakukan dengan terus-menerus mengikuti perkembangannya dengan kurun waktu yang cukup lama. Yang keempat, metode penyelidikan klinis. Ada seorang ahli yaitu Jean Piaget yang awalnya memanfaatkan metode ini untuk kepentingan pendidikan. Dia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan anak yang diteliti. Metode penyelidikan klinis ini hanya digunakan untuk menyelidiki anak ataupun siswa yang mengalami penyimpangan psikologi atau penyimpangan perilaku. Dalam penggunaannya, peneliti bisa menyediakan benda, memberi tugas, dan pertanyaan yang bisa dikerjakan secara bebas dan kehendak anak tersebut. Adapun penggunaan metode penyelidikan klinis ini untuk mengetahui sebab timbulnya perilaku ketidaknormalan seorang siswa. Setelah mengetahui faktor penyebab itu, peneliti harus berupaya mendapatkan cara yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Yang kelima adalah metode observasi naturalistik. Merupakan suatu usaha yang dilakukan secara alamiah. Metode ini digunakan oleh psikologi untuk pengembangan psikologi kognitif dan psikologi pendidikan. Metode ini digunakan untuk kepentingan penelitian psikologi pendidikan untuk seorang peneliti, namun harus melalui perantara dari guru dan disalurkan lewat kegiatan belajar mengajar. Peranan psikologi pendidikan. Dalam buku Pembaruan Mengajar, Merigo Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan, cara belajar peserta didik. 1. Membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Kepribadian pendidik memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar, maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. 2. Mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Yang ketiga adalah emosi. Mengetahui keadaan emosi seseorang, sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik.
Jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik. Begitu yang juga sebaliknya. Dalam membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik. Demikian review tentang psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata atau penyebutan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.